absen terlebih dahulu. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Kita. Kenapa? Sakit. Berarti semuanya masuk? Masuk. Oke. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat? Semangat. Oke. Sebelum kita masuk di materi, Ibu akan menyiapkan dulu. Kalian sudah siap untuk belajar atau belum? Yang ada sampah, buang ke tempat sampah di atas meja. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai sejarah keperawatan, di mana sejarah sendiri itu merupakan masa lalu atau masa lampau, sesuatu yang telah terjadi yang baik dikenang maupun tidak dikenang. Ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya. Ada yang tahu tidak sejarah keperawatan secara garis umumnya? Sejarah keperawatan di dunia ditandai dengan lahirnya lembaga keperawatan yang sangat masyhur, yang tentunya juga sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan keperawatan. Oke, itu untuk sejarah dunia secara garis umumnya. Lahir tokoh-tokoh keperawatan. Kalau di Indonesia, Cindy, silahkan. Sejarah perkembangan keperawatan di Indonesia dibagi menjadi dua periode, yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Pada sebelum kemerdekaan, negara Indonesia diberi oleh tiga negara, yaitu Belanda, Inggris, dan juga Jepang. Oke, di sini Ibu jelaskan ada kompetensi dasar dan ada indikator pencapaian kompetensi. Di mana untuk kompetensi dasar yang kalian harus pahami mengenai pengetahuan. Yang pertama itu ada memahami tentang keperawatan, ya. Jelas. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, siswa melakukan studi pustaka, mencari informasi tentang sejarah keperawatan. Yang kedua, siswa harus mampu menjelaskan sejarah keperawatan. Dan yang ketiga, siswa mampu mengetahui tokoh-tokoh keperawatan. Oke, berarti untuk sejarah keperawatan itu ada dua. Yang pertama dunia, yang kedua ada di negara Indonesia. Di mana untuk di Indonesia tadi yang dijelaskan oleh Cindy ada dua periode. Periode apa saja? Sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Oke, paham sampai sini? Paham. Sebelum lanjut materi ada video yang akan Ibu tampilkan. Kalian untuk wajib mengamati, ya. Siap? Siap. Untuk durasi sampai 5 menit bisa ditonton terlebih dahulu. Halo sahabat Innozone, menjadi seorang perawat tentu bukanlah hal yang mudah. Tak hanya keilmuan dalam bidang tersebut, namun juga membutuhkan keteguhan hati. Di berbagai belahan dunia, terdapat beberapa nama perawat paling terkenal guys, di mana kisah-kisahnya begitu buahkan inspirasi mendalam buat banyak orang dan juga membawa perubahan. Nah, ada yang mau menjelaskan tokoh-tokoh tadi siapa saja? Rama, ada siapa saja tadi tokoh-tokoh? Ada Florence Nightingale, Terus? ada Clara, ada Ibu Mary. Nah, tadi itu yang pertama ada Florence. Jadi, mengapa kita harus mengenal sejarah keperawatan itu? Kalian bisa lihat di video yang tadi bahwa mereka untuk mengusulkan suatu ide atau menampilkan suatu ilmu yang mereka miliki tidak mudah. Yang pertama, setelah kalian melakukan diskusi kelompok nanti dan membaca materi dari PowerPoint yang telah Ibu berikan, pertama, kalian harus mampu menentukan proses yang terlibat di dalam sejarah keperawatan. Yang kedua, menentukan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam sejarah keperawatan. Nih, sebelum Ibu menjelaskan ke materi, kalian mengamati dulu gambar ini. Oke, sejarah keperawatan dunia. Ada gambar 1, ada gambar 2, dan ada gambar 3. Kira-kira mindset kalian, pengetahuan
pengetahuan kalian. Apa saja yang menjadi faktor utama sehingga terlahirnya keperawatan di dunia? Oke, pertama, yang kencang Rin, masyarakat. Yang kedua, apa? Itu lebih kayak ke lingkungan atau apa? Ada kuda, ada orang-orang bawa pedang. Karena apa? Perang. Yang ketiga ada tokoh. Oke, untuk tokoh-tokoh tadi. Selain Florence, untuk tokoh ada siapa saja? William atau Lilian? Lilian. Yang kedua, Martha, Roger, Kalista, Roy. Ketujuh, Margaret. Terakhir, Florence. Berarti ada berapa tokoh-tokoh keperawatan? Oke. Sebelum masuk lagi materi, Ibu pengen dijelaskan kembali tadi di dunia itu seperti apa. Coba ulangi oleh Rinrin. Buka maskernya, biar suaranya kencang. Sejarah dan perkembangan keperawatan di dunia ditandai dengan lahirnya tokoh-tokoh keperawatan yang sangat masyhur dan juga sangat berperan besar terhadap perkembangan praktik keperawatan. Bagus, itu applause dulu untuk teman kita. Selanjutnya di Indonesia masih sama Cindy. Ulang tadi. Perkembangan sejarah keperawatan di Indonesia dibagi menjadi 2 periode, yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Oke, itu untuk yang di Indonesia. Applause. Berarti kalian sudah mampu mengenal sejarah keperawatan baik di dunia maupun di Indonesia. Kita lanjut mengenai slide berikut. Nah, yang tadi penjelasan dari gambar yang tadi itu pelopor sejarah keperawatan dunia. Yang pertama ada lahirnya tokoh-tokoh keperawatan. Yang kedua ada perkembangan dan penyebaran agama Islam. Yang ketiga perkembangan keperawatan di negara Cina. Dan yang keempat adanya perkembangan keperawatan di benua Eropa. Nah, ini tadi sama ya. Jadi di Indonesia itu ada masa sebelum kemerdekaan dan ada masa sesudah kemerdekaan. Nah, ini Indonesia itu mengalami ini. Ada masa penjajahan Belanda 1, ada masa penjajahan Belanda 2, ada masa penjajahan Inggris dan ada masa penjajahan Jepang. Oke, itu materi yang telah Ibu berikan. Siapa yang mau menjelaskan tentang Florence? Tripesa, berdiri Neng. Ya. Florence adalah perawat modern. Dia lahir tanggal 12 Mei 1820. Dia berkebangsaan bangsawan dan seperti yang kita tahu tadi, dia itu ingin bercita-cita sebagai perawat. Nah, tapi ditentang oleh keluarganya. Tapi dengan tekadnya dia selalu berusaha untuk menjadi perawat yang baik. Oke, terus ada lagi? Cukup? Oke, kasih applause untuk yang kedua, Virginia Henderson. Mau dijelaskan oleh Nisa. Berdiri Nisa. Menurut Virginia Henderson, perawat hanya membantu pasien dalam melakukan hal yang tidak bisa dilakukan sendiri untuk meningkatkan kemandirian pasien tersebut. Oke, kalau bagus pertanyaannya ada lagi? Kalau tidak ada, Ibu akan membentuk menjadi 4 kelompok. Ada beberapa yang akan Ibu bagikan. Di sini itu kalian ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Ibu bagikan dulu yang individunya. Tapi kalian sudah bergabung dalam satu kelompok ya. Dibagikan ke belakang. Nanti yang sudah selesai bisa langsung
sudah habis, tidak apa-apa. Lanjut kelompok 2 akan menjelaskan tentang tes pertama. Maju untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban tes nomor 1. Jelaskan. Florence dilahirkan dalam keluarga yang kaya dan cerdas. Ia merasa terpanggil untuk membantu sesama manusia dan meningkatkan kesejahteraannya. Berkat kegigihan dan kontribusinya dalam bidang perawatan, terutama pada saat-saat terjadi perang salib di semenanjung Crimea, membuatnya dianugerahi gelar Lady with a Lamb. Yang kedua itu yang bernama Virginia Henderson pada tahun 1966. Tokoh ini menekankan bahwa perawat hanya membantu pasien dalam melakukan hal yang tidak dapat ia lakukan sendiri agar kemandirian pasien meningkat. Oke, nomor 3. Serwi kesimpulan ya.